Oleh karena itu ketika dia telah menjadi manusia, saudara tidak akan menjumpai lagi dalam perjanjian baru sosok yang namanya malaikat Tuhan ini. Sosok itu menghilang gitu saja dari halaman perjanjian baru. Karena apa? Dia sekarang menampakkan diri dalam wujud manusia nyata, anak Maria. Oleh karena itu, kalau begitu, penampakan Yesus sebagai manusia dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, dalam arti sebagai Mesias yang menjalankan kehendak Allah, itu bukan penampakan satu-satunya. Oleh karena itu ketika dia telah menjadi manusia, saudara tidak akan menjumpai lagi dalam perjanjian baru sosok yang namanya malaikat Tuhan ini. Sosok itu menghilang gitu saja dari halaman perjanjian baru. Karena apa? Dia sekarang menampakkan diri dalam wujud manusia nyata, anak Maria. Oleh karena itu, kalau begitu, penampakan Yesus sebagai manusia dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, dalam arti sebagai Mesias yang menjalankan kehendak Allah, itu bukan penampakan satu-satunya. Kali ini saya diminta untuk membahas bagian dari firman Tuhan mengenai Yesus Kristus tentunya. Dan kali ini yang saya bahas adalah kalau Yesus itu mengaku dirinya hamba Allah, bagaimana mungkin sih orang Kristen mengakui dia itu Tuhan? Sebab kedudukan sebagai hamba dan kedudukan sebagai Tuhan itu sesuatu yang kontradiksi. Tidak mungkin kalau dia itu hamba tapi sekaligus dua itu Tuhan. Yang mempertanyakan semacam itu tentunya bukan orang Kristen sendiri. Yang mempertanyakan semacam itu adalah dari para polemikus saudara sebelah. Dan dasarnya bukan karena mereka secara jujur memahami ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Tapi ayat-ayat dari Alkitab itu difahami dari kacamata kitab suci Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan begini, di dalam surah 5 ayatnya 75 atau surah Al-Maidah ayatnya 75, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka itu dipalingkan. Jadi menurut ayat ini, Isa Al-Masihnya Al-Quran itu adalah rasul. Rasul itu utusan. Kalau utusan itu hamba. Dan kedudukannya sama dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Ya sekedar manusia biasa, sekedar hamba. Juga dikatakan dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu sama sekali bukan Allah. Di dalam surah yang sama, ayatnya yang ke-72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jadi menurut Al-Quran, orang yang mengatakan Al-Masih itu Allah itu adalah Al-Masih,
Itu orang kafir. Dan juga ada ayat lagi di dalam surah 19 atau surah Maryam, dikatakan begini. Surah Maryam ayatnya yang ke-88. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi menurut ayat ini, siapapun yang datang kepada Allah, termasuk Isa Al-Masih, datang hanya sebagai hamba. Berarti kalau gitu, Al-Masih itu bukan Allah, Al-Masih itu hanya sekedar hamba. Dan dari kacamata ini loh, ketika mereka menemukan ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah hamba, langsung, nah itu dia. Kalian sesat. Karena kitab sucimu sendiri mengatakan, dan Yesus mengaku bahwa dia adalah seorang hamba. Nah tentunya, sejauh polemikus Muslim itu membaca kitab suci Kristen dari kacamata pernyataan Al-Quran dan dipaksakan makna yang ada dalam kitab suci Kristen itu sesuai dengan makna yang mereka mengerti tentang kata hamba dan kata Allah yang ada dalam Al-Quran itu, maka tidak akan ada titik temu antara apa yang diyakini oleh orang Kristen dan apa yang ditekankan oleh kaum polemikus itu. Nah, mari kita lihat. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Kita baca. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba baca lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi. Kalau dia datang untuk melayani, berarti dia datang sebagai apa? Pelayan. Pelayan itu apa? Hamba. Nah, kalau Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai hamba, kamu itu loh orang Kristen, kok mengatakan dia itu Tuhan, itu dari mana? Ketemunya di mana? Ya, kalau cara pandangmu adalah cara pandang Islam, ya memang tidak ketemu. Tetapi kalau kita jujur dengan cara pandang Alkitab, kita jujur melihat dari kacamata apa yang dikatakan Alkitab, kita jadi mengerti. Kalau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah hamba, dalam arti jati dirinya itu hamba. Sementara dalam Alkitab, Kristus itu hamba bukan jati dirinya, tetapi fungsinya, tetapi karyanya. Beda lagi kan? Dia itu hamba bukan jati dirinya hamba, karena jati dirinya dia itu firman-Nya Allah. Loh, itu beda lagi kan? Dan karena dia itu firman Allah, maka jati dirinya adalah ilahi. Oleh karena itu, kehambaan Yesus Kristus dan keilahiannya tidak tabrakan dalam Alkitab. Kita baca di dalam Filipi
Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan apa yang ada dalam Kristus itu? Teruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, kenapa dia dalam rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman itu adalah Allah. Oleh karena itu jati dirinya Yesus itu bukan kehambaannya itu. Kehambaan itu karyanya. Kehambaan itu fungsinya, bukan jati dirinya. Sementara dalam Al-Quran, kehambaan ya jati dirinya ya hamba itu. Oleh karena dalam ayat ini dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ini jati dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mengapa setara? Sebab Allah itu satu, hakikat ilahi juga satu. Hakikat ilahi yang sama itu yang dimiliki oleh firman, karena firman itu satu dengan Allah. Maka dia setara dengan Allah dalam keilahiannya. Dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus melainkan telah mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dalam pengertian keilahiannya ya masih di situ, tapi tidak itu ditonjolkan. Sebab kalau yang ditonjolkan adalah keilahiannya, maka kemanusiaannya akan tertutup keilahiannya, maka kita tidak bisa mengatakan dia adalah manusia yang sempurna. Sebab yang nampak akan keilahiannya. Oleh karena itu, biarpun keilahiannya itu tetap ada pada dirinya, agar dia memang nampak sebagai manusia, karena dia adalah firman yang jadi manusia, keilahiannya itu dikosongkan dalam arti tidak dinampakkan. Tapi keilahian itu tidak hilang, tetap ada dalam dirinya. Kolose 2 ayat 19. Kolose 2:19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kalau Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam wujud yang jasmani ini berdiam apa? Seluruh kepenuhan, totalitas yang utuh dari kealahan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, tapi dikosongkan, tidak dinampakkan. Jadi ketika dia berwujud manusia, keilahiannya ya di situ secara utuh, secara total, secara menyeluruh, secara penuh. Berarti ketika dia jadi manusia, dia juga Allah sepenuhnya, tapi juga manusia sepenuhnya. Dengan demikian dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Teruskan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan berdiam dalam dia. Coba kita baca dalam Filipi kembali. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia adalah firman-Nya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Saya manusia. Lalu kemanusiaan saya tidak saya tonjolkan, saya mengambil sesuatu yang baru, namanya air. Dan air itu saya tempelkan pada diri saya sendiri. Apa kemanusiaan saya hilang ketika saya ada airnya? Enggak kan? Apakah kodrat kemanusiaan saya hilang ketika saya menempelkan air itu pada diri saya sendiri? Tidak.
Demikianlah kodrat keilahian Kristus tidak hilang ketika dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi Kristus pada bersamaan adalah yang ilahi, tapi juga seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Islam tidak dapat mengatakan itu. Karena apa? Karena dalam Islam tidak ada konsep firman jadi manusia. Yang ada firman jadi kitab. Namanya kitab Al-Quran. Oleh karena itu, mau dipaksakan untuk mengerti pemahaman Kristen akan sulit. Sebab di dalam pemahaman Islam tidak ada firman menjadi manusia. Dalam keadaan ketika menjadi manusia inilah dia merendahkan dirinya kepada kehendak Bapa untuk menjalankan kehendak Bapa sebagai hamba. Jadi kalau gitu ketika Yesus disebut hamba dalam Alkitab, itu tidak menunjukkan identitas jati dirinya yang terdalam. Karena identitas jati diri yang terdalam ya tetap firman yang adalah Allah. Tapi itu menunjukkan fungsi dan karyanya serta tujuannya datang ke bumi, yaitu untuk menjalankan kehendak Bapa, untuk taat kepada Bapa, dan untuk taat kepada Bapa itulah dia menghamba kepada kehendak Bapa itu. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Berarti kalau dia turun dari surga, jati diri aslinya di mana? Ya di surga itu. Kalau dia jati diri aslinya adalah di dalam surga, dia makhluk atau bukan? Ya nggak ada. Makhluk itu artinya ciptaan. Nggak ada ciptaan tinggal di surga itu. Mengapa dia tinggal di surga? Karena dia tinggal pada Bapa sebagai apa? Sebagai firman. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi dia diutus bukan sebagai rasul dalam artian seperti nabi-nabi yang dimaksud oleh Al-Quran tadi. Dia adalah rasul utusan, yaitu firman yang diutus oleh Allah ke bumi. Jadi dia bukan orang yang diangkat dengan gelar utusan untuk mengajar orang lain, bukan itu. Dia memang aslinya dari surga, turun ke bumi, mengambil daging manusia, lalu menghamba kepada kehendak Bapa itu untuk memberitakan berita gembira keselamatan kepada manusia. Jadi sebutan hamba untuk Yesus ini ada kaitannya dengan karya pengutusannya yang berasal dari Bapa di surga. Pengutusan sebagai apa? Pengutusan sebagai Mesias. Pengutusan sebagai Hamasiah. Oleh karena itu telah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan datang sebagai hamba. Coba kita baca di dalam Yesaya 42 ayat Yesaya 49 ayat 5 sampai 7. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Inilah Mesias. Terus untuk menjadi hambanya. Untuk menjadi hambanya. Berarti dalam nubuat ini Mesias mengatakan bahwa dia nanti akan turun sebagai hamba. Tapi sebelum turunnya dia telah memberitahu bahwa aku akan turun. Berarti dia sudah ada sebelum lahir sebagai manusia. Berarti kalau gitu hamba itu adalah fungsi karya yang akan dilakukannya nanti
pada waktu dia datang ke dunia, bukan hakikat dirinya yang hanya seorang hamba, yaitu sebagai ciptaan, sebab ciptaan tidak ada di dalam surga. Ciptaan tidak mungkin ada sebelum turun ke bumi. Sebagaimana ini telah mengatakan bahwa aku akan turun nanti. Kita baca juga di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku. Lihat, itu hambaku, kata Bapa. Terus? Hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Nah itulah ketika dia dibaptiskan, dikatakan engkaulah anakku yang kekasih, kepadamu aku berkenan. Inilah artinya kehambaannya itu. Dia menjalankan apa yang ditetapkan oleh Bapa bagi kedatangannya ke dunia ini, yaitu menjadi Mesias. Kita baca juga di dalam Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Suara hambanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Ya. Jadi di dalam Yesaya 49 sampai Yesaya 53, di dalam ilmu biblika yang dinubuatkan di situ itu disebut sebagai Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, yang itu menunjuk kepada Mesias. Dan Ebed Yahweh atau hamba Tuhan yang namanya hamba disebut hamba, dan ketika Kristus datang sebagai yang menggenapi nubuat ini, maka dia menyebut dirinya hamba juga, karena karyanya nanti adalah karya untuk menghamba kehendak Bapa, untuk menjalankan kehendak Bapa bagi keselamatan manusia. Makanya kalau kita baca dalam ayat di dalam pasal 52 dari Yesaya ini, ayatnya 13 sampai 14, jelas di situ dia menyebut dirinya hamba. Tolong bacakan. Tuhan keluar berperang seperti. Enggak, Yesaya 52 ayat 13 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dan hambaku ini adalah Mesias. Ayat berikutnya, baca. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia. Ya, karena dipukuli waktu disalibkan itu jadi buruk. Semalam-malaman dia dipukuli, semalam-malam dia disiksa, sehingga wajahnya jadi mengerikan. Dan itu terjadi ketika Yesus berada di bumi ini, ketika dia dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus. Dalam keadaan ini dia disebut hamba itu. Ya, kita baca Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya, sebagai taruk dia tumbuh. Mengapa? Karena dia ini anak keturunan Daud, dari pangkal Isai. Dan Raja Daud dan semarak kerajaannya ketika Yesus datang sudah tidak ada lagi. Dari pangkal pohonnya Isai inilah dia akan muncul dalam keadaan bukan sebagai jenderal, bukan sebagai raja, tapi sebagai orang miskin, anak dari orang miskin yang akhirnya dianiaya itu. Maka dikatakan dia muncul sebagai taruk. Ya. Lalu kita baca di dalam ayat 10 dan 11, 5 dan 6 deh. Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita. Ia tertikam, si taruh ini tadi. Tertikam tangannya, tertikam kakinya, tertikam punggungnya, tertikam seluruh tubuhnya. Terus? Dia diremukkan, dipukuli. Terus? Oleh karena kejahatan kita. Terus? Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Melalui penderitaannya, melalui siksaan yang harus dialaminya, itulah akhirnya keselamatan dibukakan bagi manusia. Karena itulah jalan penebusan yang harus dilakukannya. Jadi sekali lagi, ketika Yesus Kristus disebut sebagai hamba, itu bukan menunjuk kepada hakikat jati dirinya. Karena hakikat jati dirinya, dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia taat kepada kehendak Bapa untuk menjadi penebus bagi manusia, menjadi hamba yang menderita, menjadi hamba yang dianiaya. Jadi pemahaman hamba kepada Kristus di dalam Alkitab tidak sama dengan pemahaman hamba yang ada di dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Kalau dalam Al-Quran, dia hambanya karena memang dia manusia biasa kayak manusia-manusia yang lain. Dalam Alkitab dia bukan manusia biasa. Dia adalah penjelmaan, inkarnasi dari firman Allah yang adalah Allah itu jati dirinya. Makanya dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Yohanes 17 ayatnya yang ke-5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu kapan? Sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada, dia sudah ada. Itu Yesus Kristusnya Alkitab. Sementara Isa Al-Masihnya Al-Quran tidak gitu, tidak ada pernyataan seperti itu, bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi eksistensi Yesus Kristusnya Alkitab itu bukan baru ada ketika lahir dari Maria. Eksistensinya itu sudah ada. Memang belum berbentuk manusia, tapi sudah ada ketika dunia belum diciptakan, ketika dia mendahulu dari segala sesuatu. Nah, eksistensinya yang berwujud bayi lahir dari Maria itu adalah eksistensi dari inkarnasinya. Kalau inkarnasinya memang ada permulaannya. Tapi kalau keilahiannya itu tidak ada permulaannya karena dia mendahului segala sesuatu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya 8 ayat 85 sampai 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Berarti Yesus mengklaim bahwa Abraham sudah pernah melihat dia. Kalau Abraham pernah melihat dia, padahal pada waktu dia berbicara ini, kalau dilihat dari segi waktu, Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu. Sementara dia sendiri masih umur belum 50 tahun. Jadi kalau seandainya ada mas-mas tukang bakso dari Wonogiri sana, lalu ngomong pada saudara, ketemu saudara, loh saya ini dulu teman main kelereng loh sama Patih Gajah Mada. Kira-kira saudara gimana?
Saya ini teman main kelereng dari Bapak Gajah Mada. Kira-kira ada berapa reaksi? 3. Pertama, orang ini bohong. Betul? Kedua, orang ini gila. Betul? Ketiga, barangkali benar. Demikianlah ketika Yesus yang waktu itu umurnya belum genap 50 mengatakan Abraham telah bertemu dengan dia, maka reaksi orang Yahudi dapat dimengerti dari ayat 57. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Dan engkau telah melihat Abraham. Bohong kau ya. Gila kau ya. Itu kan? Bisa begitu kan? Terus kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lebih gila lagi ini. Orang bohong tidak mungkin. Karena orang bohong tidak akan mengajar seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari orang yang punya ajaran tentang kejujuran seperti ini, tidak mungkin dia sendiri berbohong. Berarti dia tidak berbohong. Barangkali orang gila, Romo. Orang gila tidak bisa mengusir setan. Ada. Berarti bohong tidak, gila tidak, berarti dia berkata benar. Bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Malah lebih tegasnya lagi dalam bahasa aslinya, Prin Avram Geneste Ego Eimi. Sebelum Abraham jadi, akulah aku, katanya. Padahal akulah aku itu nama siapa? Nama Allah ketika menyatakan diri pada Musa. Keluaran pasal 6 ayat 13-14. Keluaran pasal 3. Pasal 3 ayat 13, 14, 16. 15-16. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu namanya. Terus lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Akulah aku, ego eimi. Kalau bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Ibraninya, Asher, Yang dari kata inilah munculnya kata Yahweh. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, akulah aku. Berarti kalau begitu, dia menegaskan dirinya sebagai yang ilahi itu sendiri, yang pernah menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, biarpun Yesus belum lahir, tapi Musa itu merasa dedikasinya adalah kepada Kristus. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kristus yang mana orang dia belum lahir? Ya kan? Berarti kalau begitu, Alkitab mengatakan bahwa Musa ini pernah bertemu dengan Kristus.
Kristus yang mana? Kristus yang menampakkan diri dalam rupa api di semak belukar yang tidak membakar itu, yang disebut sebagai Malak Yahweh. Jadi kalau saudara melihat dalam Perjanjian Lama ada namanya malaikat Tuhan dengan TUHA-nya huruf besar semua, itulah penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia. Berarti kalau gitu benar, Abraham pernah bertemu dia, Musa pernah bertemu dia, semua nabi-nabi yang lain pernah bertemu dia, bukan dalam wujud manusianya yang lahir dari Maria, tapi dalam wujud penampakannya sebelum dia menjadi manusia, yang dalam ilmu teologi disebut sebagai teofani, penampakan ilahi. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang pun tak pernah melihat Allah, Allah Bapa maksudnya. Terus, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi kalau yang menyatakan Allah ini adalah anak tunggal Allah, berarti setiap ada penampakan ilahi mulai dari Adam sampai Maliahi, yang menampakkan diri ini adalah anak tunggal Allah yang nanti ketika lahir ke dunia menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jelas ya? Jadi menurut Alkitab, Yesus Kristus sebelum jadi manusia, dia telah ada mendahului segala sesuatu, dan dialah yang menyatakan Bapa kepada seluruh nabi-nabi dari Adam sampai Maleakhi. Oleh karena itu, ketika dia telah menjadi manusia, saudara tidak akan menjumpai lagi dalam Perjanjian Baru sosok yang namanya malaikat Tuhan ini. Sosok itu menghilang gitu saja dari halaman Perjanjian Baru. Karena apa? Dia sekarang menampakkan diri dalam wujud manusia nyata, anak Maria. Oleh karena itu, kalau begitu, penampakan Yesus sebagai manusia dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, dalam arti sebagai Mesias yang menjalankan kehendak Allah, itu bukan penampakan satu-satunya. Ini penampakan inkarnasi, yang ini penampakan teofani, penampakan yang bukan betul-betul manusia, yang ilahi tapi menampakkan dengan wujud. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada. Pasal berapa itu? Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, atau gunung Sinai ya, itu namanya, nama lainnya gunung Sinai. Lalu apa yang terjadi? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Ini bukan malaikat biasa ini. Terus menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Terus Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. tadi yang di tengah semak duri siapa, saudara? Malaikat Tuhan. Sekarang siapa yang di semak duri? Allah. Jadi yang di semak duri itu malaikat Tuhan sebagai penampakan Allah, itulah Kristus. Tak seorang pun melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Setiap kali ada penyataan Allah di dalam perjanjian lama, itu pasti Kristus, tapi belum bernama Kristus, belum bernama Yesus, karena dia belum memiliki tubuh manusia. Itu tubuh penampakan dalam wujud roh, namanya Malak Yahweh. Itu yang menampakkan diri pada Abraham, itu yang menampakkan diri pada Hagar, itu yang menampakkan diri kepada semua nabi-nabi itu. Makanya dikatakan, biarpun Kristus belum lahir, tapi dikatakan Musa mendedikasikan dirinya untuk Kristus tadi, karena Kristus menampakkan diri dalam wujud yang bukan manusia tadi, dinyatakan sebagai wujud Malak Yahweh. Jadi kalau begitu semua nabi itu pada dasarnya Kristen sebelum waktunya. Sebab dia melihat penampakan Kristus, tapi dia mereka belum menyatu dengan Kristus. Kalau mereka adalah orang Kristen secara antisipasi, karena Kristusnya belum datang. Sementara kita adalah orang Kristen karena partisipasi. Karena apa? Kalau ada nabi-nabi itu diselamatkannya pasti di dalam Kristus, sebab tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kalau para nabi itu nanti diselamatkannya akan bersama dengan kita di dalam Kristus. Coba kita baca di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Ayat 39 berbicara tentang para nabi tadi. Kalau bacakan 39 sampai ayat Ibrani 11 ayat Ibrani pasal 11 ayat 39. Dan mereka semua, yaitu para nabi itu, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya keselamatan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Karena mereka percaya pada Kristus melalui nubuat-nubuatnya itu, bahwa dia akan datang. Terus? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab mereka percaya kepada Kristus hanya dalam wujud antisipasi, pengharapan akan datang, sementara kita percaya pada Kristus melalui partisipasi iman menyatu di dalam Dia oleh iman dan baptisan, yang itu tidak dilakukan oleh para nabi. Jadi biarpun Kristus belum datang, tapi karena itu sudah dinubuatkan, para nabi pun diselamatkannya oleh Kristus secara antisipasi. Jelas ya? Nah, setelah Kristus datang dari wujud teofani menjadi wujud inkarnasi, maka kita diselamatkan melalui karya penebusannya yang dilaksanakan melalui tubuh jasmaninya yang menderita di atas salib, yang mati dikuburkan, yang bangkit dari antara orang mati, sehingga dengan demikian secara rencana Allah kita lebih sempurna di dalam kita menerima karunia keselamatan itu dibanding dengan nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Oleh karena itu, ketika dia menderita sengsara sebagai hamba Tuhan tadi, itu bukan merupakan eksistensi satu-satunya yang dimiliki, seperti yang digambarkan dalam Quran tentang Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya eksistensi lain daripada yang lahir dari Siti Maryam. Sementara Yesus Kristus punya eksistensi pra kelahiran oleh Maryam,
yaitu sebagai malak Yahweh dan sebagai penampakan para nabi yang menampakkan diri kepada para nabi dalam nubuat dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau sekarang dalam inkarnasinya dia menjadi manusia, dia menderita sebagai hamba, itu tidak bertentangan dengan dirinya sebagai Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah ada lebih dulu sebagai Tuhan. Karena dia sudah ada lebih dulu sebagai malak Yahweh, sebagai anak Allah. Maka kalau dipertanyakan bagaimana mungkin kalau Yesus mengaku dirinya hamba Allah lalu dinyatakan sebagai Tuhan. Lagi pula istilah Tuhan yang dimaksud Alkitab untuk Yesus itu bukan istilah Tuhan yang dimaksud di dalam pemikiran para polemikus Muslim ini. Bagi mereka Tuhan ya Allah, udah. Allah ya Tuhan. Padahal ketika Yesus itu disebut Tuhan dalam wujud manusianya, tidak otomatis artinya Allah. Dia Allah kalau kita lihat dalam keberadaannya sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman ada wujudnya tidak? Ya tidak, namanya firman. Berwujud roh. Dalam keadaan rohnya, rohaninya inilah dia itu adalah Allah sebagai firman-Nya Allah yang satu dengan Allah. Tetapi wujud kemanusiaannya jika itu lepas dari kesatuannya dengan firman, ya bukan Allah, ya manusia. Makanya kalau ditanya Yesus itu Allah atau manusia, tunggu dulu kamu lihat dari mananya. Kalau kamu lihat dari eksistensinya sebagai penjelmaan firman Allah, ya dia Allah. Tapi kalau kamu lihat hanya sebagai anaknya Maria, ya dia bukan Allah, manusia seperti kita. Nah itu. Nah setelah menjadi manusia seperti kita dan dia merendahkan dirinya taat kepada kehendak Allah sebagai hamba, lalu dibangkitkan dalam kemuliaan, diangkat ke surga, dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Coba kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ya Bapaknya dong. Setelah dia bangkit dari mati, kemanusiaannya mengatakan, "Kepadaku telah diberikan." Diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau orang punya kuasa namanya apa? Ya penguasa, begitu kan? Kalau orang punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa, maha Tuhan, Tuhan itu artinya. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Kalau dia disebut Allah karena dia firman-Nya Allah. Tapi kalau dia disebut Tuhan, itu menunjuk kepada dirinya yang diangkat, diberi segala kuasa, duduk di sebelah kanan Allah itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayatnya yang ke-32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, yaitu dibangkitkan Sang Bapa. Terus? Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan cerita mitos, karena ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan adalah muridnya sendiri. Berarti ini bukan dongeng. Ini memang kejadian nyata yang disaksikan oleh orang dekatnya. Terus
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan. Nah, sudah begitu itu dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia selesai mengadakan penyucian dosa, yaitu melalui penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, dengan diberi segala kuasa tadi. Maka sebagai yang mempunyai segala kuasa itu, dia disebut sebagai sang penguasa, dia disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Nah, Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan itulah ya akhirnya kalau diringkas bunyinya Tuhan. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu adalah gelar kepenguasaannya sebagai Mesias yang telah ditinggikan sebagai penggenapan janji Allah kepada Daud, di mana salah satu anaknya akan dimuliakan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan ada akhirnya. Jadi kalau gitu, siapa yang memberi gelar manusia Yesus sebagai Mesias itu dengan gelar Tuhan? Yang beri gelar siapa? Bapa. Kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan di sini artinya bukan Allah itu sendiri. Tuhan ini artinya raja segala raja. Dia yang diberi segala kekuasaan. Makanya kalau kita mengerti ini, maka pertanyaan, bagaimana mungkin Yesus mengaku dirinya hamba Allah kok disebut Tuhan? Sebab Tuhan di sini artinya adalah sang penguasa sebagai Mesias yang dimuliakan. Ya contohnya saja lah Ken Arok dalam sejarah Indonesia. Ken Arok dari Malang itu ya, dari Singosari. Tadinya apa dia itu? Dia itu perampok, begal. Dan akhirnya apa? Dia mengabdi kepada Aku Tunggul Ametung di Singosari. Dan akhirnya dia berani untuk menyelingkuhi istrinya Aku Tunggul Ametung, siapa namanya? Ken Dedes, dan berhasil untuk memberontak terhadap Aku Tunggul Ametung. Akhirnya dia jadi raja. Loh, oh itu tadinya perampok kok jadi raja, gimana? Pertanyaannya seperti itu. Ini hamba kok jadi Tuhan? Nah, artinya Tuhan itu bukan Allah kok. Artinya Tuhan itu penguasa. Jadi dari yang tadinya hamba, firman yang telah menjadi manusia dan menghamba, setelah dia menyelesaikan tugasnya untuk menebus manusia, dia diangkat dalam kemuliaan dengan sebutan Sang Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu gelar Tuhan. Nah kalau kita mengerti ini ya nggak ada masalah. Tadinya hamba, sekarang tuh Tuhan, karena pengertian Tuhan di sini adalah penguasa. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus?
dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, sebagai hamba tadi, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya Yesus di kayu salib itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan tidak bisa mati. Yang mati adalah firman Allah itu mengalami kematian melalui kodrat kemanusiaan yang diambilnya dari Maria. Kodrat manusianya yang mati, ilahinya yang tidak mati, makanya keilahiannya dapat membangkitkan kemanusiaannya. Sebab kalau tidak begitu, gimana dia bisa bangkit dari mati? Ya kan? Terus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama apa itu? Nama segala nama itu. Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, nama ini dari hamba yang menderita tadi, setelah dia mengikuti kehendak Bapa, taat kepada kehendak Bapa, diangkat dalam kemuliaan, diberi nama segala nama, yaitu nama Tuhan, nama gelar Tuhan. Nah, kalau kita mengerti cara pikir Kristen yang seperti ini, maka pertanyaan semacam itu tidak ada. Gimana Yesus Kristus menyatakan dunia sebagai hamba, kok disebut Tuhan? Sebab bagi kamu Tuhan itu artinya Allah, bagi kami bukan. Bagi kami Tuhan di sini adalah gelar kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus setelah dia menjalankan tugas ketaatannya sebagai hamba bagi penebusan manusia. Jadi gelar Tuhan yang diberikan kepadanya itu adalah mahkota dari ketaatannya sebagai hamba ketika dia menjadi penebus bagi manusia. Jelas ini ya. Oleh karena itu, kalau Yesus menyebut dirinya hamba dan lain-lain, harus dilihat dari kacamata nubuatnya. Nubuatnya di mana tadi? Hamba yang menderita di dalam kitab Yesaya pasal 49 sampai 53. Itu latar belakangnya. Dan semua pernyataan-pernyataan yang menyatakan Yesus itu hamba, latar belakangnya dari sana dan terkait dengan tugas penebusannya itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Telah memuliakan hambanya. Teruskan? Yaitu Yesus. Jadi di sini Yesus disebut hambanya, telah dimuliakan dalam pengertian apa? Dalam konteks kisah Alkitab, dimuliakan dalam arti dia mati lalu dibangkitkan, dimuliakan di atas surga, diangkat sebagai Tuhan. Itulah artinya dimuliakan itu. Berarti kalau gitu Yesus itu disebut hamba dalam kaitannya sebagai dia yang taat kepada kehendak Bapa untuk menjadi penebus bagi manusia. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 3:26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, bagi kamu maksudnya bagi orang Israel pertama-tama. Allah telah memberikan hambanya, yaitu Mesiasnya, yaitu Juru Selamat yang akan nantinya diberikan kepada semua manusia yang lain. Kita baca juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya toh? Hambamu yang kudus yang kau urapi, yang kau jadikan Mesias. Berarti kalau gitu Yesus disebut hamba tidak boleh dilepaskan dari kaitannya dengan kedudukannya sebagai Mesias yang menebus manusia.
Dia bukan hamba dalam arti lepas, hamba dalam arti sebagai yang menggenapi nubuat tentang Ebed Yahweh atau hamba Tuhan yang menderita di dalam kitab Yesaya 49 sampai dengan 53. Terus oleh karena itu saya ingatkan orang beragama apa saja, jangan membaca Alkitab ditafsirkan dari kacamata agamamu, ndak jalan. Banyak kan sekarang ayatnya dikutip, dicomot, lalu ditafsirkan menurut keyakinan agamanya. Ya ndak jalan. Orang ayat-ayat itu punya kaitannya di dalam kitab suci kita sendiri kok ya. Kamu ndak akan mengerti Alkitab. Sampai botak kepalamu kalau caramu ngomong baca kitab suci kayak begitu, ya botak terus, ndak akan ngerti apa-apa. Kitab suci punya caranya sendiri untuk dilihat. Jangan dipaksakan menurut keyakinanmu dan untuk mendukung keyakinanmu. Kitab suci tidak mendukung keyakinan siapa-siapa. Kitab suci mendukung nubuat dan isinya sendiri. Jelas ini ya? Makanya jangan saudara gampang ketika melihat ada orang mengatakan, oh ini Alkitab mengatakan ini berani, ini mendukung ini ya. Enggak. Sebab itu ayat-ayat itu ada kaitannya di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Kita baca juga Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang ya, kudus. Kalau itu hamba biasa gimana bisa mengeluarkan mujizat nama itu? Nama itu mengeluarkan mujizat kalau itu nama yang berkuasa. Nama ini, hamba ini terkait dengan pemuliaannya, di mana dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga ketika nama itu disebut mengeluarkan menyatakan mujizat. Dan dengan mujizat itu menyatakan dia punya segala kuasa tadi, dan segala kuasa tadi adalah kuasa sebagai Tuhan. Dan itulah nanti yang membawa keselamatan kepada kita. Makanya barang siapa menolak Yesus Tuhan, ya tidak akan selamat gitu loh. Karena dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21, karena keluarga kita adalah di dalam surga. Keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari surga itu kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lah sebagai juru selamat itu bagaimana? Ayat selanjutnya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengapa hina? Bisa sakit, bisa lemah, bisa kena COVID, bisa kena AIDS, bisa kena macam-macam, dan akhirnya jadi kurus, mati, busuk. Itulah tubuh yang hina. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh Yesus yang sudah naik ke surga itu mulia, bersinar, dan keselamatan itu begitu nanti tubuh kita akan diubah menjadi bersinar. Bagaimana dia bisa bersinar tubuh itu? Bagaimana dia bisa melakukan? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, dia melakukan itu karena dia punya kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Kuasa apa yang dapat menaklukkan sesuatu kepada dirinya itu? Kuasa sebagai Tuhan. Kuasa sebagai yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya Tuhan itu. Nah, kalau kamu tidak percaya Yesus punya kuasa ini, siapa yang membangkitkan kamu nanti? Siapa yang melepaskan kamu dari kematian nanti? Ya nggak ada. Maka menolak Yesus sebagai Tuhan itu jalan fatal, karena tidak ada jalan lagi yang dapat mengubah tubuhmu yang hina ini menjadi mulia seperti tubuhnya Yesus. Jadi kalau gitu yang sekarang disebut Tuhan Yesus, itulah hamba Allah yang telah dimuliakan. Jadi istilah Tuhan dan hamba bagi Yesus itu bukan bertentangan, itu merupakan kontinum. Kayak kenan roh dari apa tadi?
Dari perampok sampai menjadi Sri Rangga Rajasa yang menjadi nenek moyang raja-raja Jawa berikutnya, dari Mojopahit sampai seterusnya. Kenapa? Ya, yang jadi hamba ya di Ken Anrok tadi, yang nanti jadi raja pertama keturun nenek moyangnya Raja Mojopahit itu ya Ken Anrok, itu sama ini dengan Yesus ini. Yang jadi hamba yaitu sebagai Mesias, yang menderita ya Yesus anak Maria ini, yang dimuliakan selanjutnya dalam kemuliaan ya Yesus anak Maria ini. Maka pertanyaan kita setelah kita mengerti apa yang dikatakan Alkitab, kita tidak akan mengatakan, tidak ada pertanyaan mengatakan Yesus menyatakan dirinya hamba Allah, kok dianggap Tuhan? Justru yang hamba Allah ini karena ketaatannya diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi itulah namanya gelar Tuhan. Jelas saudara-saudara ya? Jadi jangan bingung lagi kalau orang ngomong ini dan itu. Kamu tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti apa-apa. Tanpa kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mengerti apa-apa. Apa yang kamu mumet-mumet, kamu teorikan, tidak akan ketemu. Bukan itu ajarannya. Seperti saya katakan tadi, kepalamu sampai botak tidak akan ketemu, dan botak terus gitu ya. Terima kasih saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan untuk sore ini. Tuhan memberkati, sampai kita ketemu lagi.